home. Another 13-hour day. You know what, Grace? It sounds like Halo semua, aku Cemongpedia. Di video kali ini aku akan menceritakan alur film Missing. Di awal film terlihat sebuah video lama yang menjadi pembuka dalam kisah ini. Seorang pria bernama James saat itu tengah bermain dengan putrinya yang bernama June. Keduanya terlihat sangat asik bermain bersama. Terlebih dengan kedatangan sang ibu yang membuat suasana di sana semakin hangat. Namun kondisi berubah seketika setelah James kedapatan mengeluarkan darah dari hidungnya. Dan ternyata diketahui dia menderita penyakit tumor otak yang sangat ganas. Penyakit itu juga yang menjadi penyebab meninggalnya James. Sejak saat itulah Grace dan June lalu memulai kehidupan barunya di Los Angeles. Kini June telah berusia 18 tahun. Dan seperti kebanyakan remaja seusianya, ia pun kerap menggunakan teknologi digital dalam kehidupannya. Sama seperti Grace yang juga kerap berkomunikasi dengan putrinya melalui ponselnya. Namun tidak seperti biasanya. Kali ini wanita itu menghubungi June hanya untuk mengabarkan soal rencana liburannya. Grace mengatakan jika dirinya akan berlibur selama seminggu bersama kekasih barunya yang bernama Kevin Lin. Ia juga menuturkan jika nantinya June akan ditemani oleh Heather selama Grace berlibur. Mendengar pernyataan tersebut, June yang merasa sudah besar jelas kesal dengan kehadiran Heather. Namun kekesalan gadis itu tampak tidak digubris sama sekali oleh Grace yang justru terlihat sibuk sendiri dengan persiapan liburannya. Terlebih Kevin juga telah menyiapkan segala keperluan untuk mereka berlibur. Tapi sebelum kepergian mereka, Grace sempat berpesan pada June agar menjemputnya saat pulang, tepat ketika dia sampai di bandara. Merasa dirinya lebih bebas tanpa pengawasan orang tua, June lalu menghubungi teman-temannya hanya untuk pergi bersenang-senang. Terlebih lagi, ia juga dibekali cukup banyak uang oleh Grace. Hari-hari pun kini dilalui oleh June dengan terus bersenang-senang dengan teman-temannya. Di hari yang berbeda, sebuah pesan dari Kevin masuk ke ponsel June. Pria berdarah Asia itu mengirimkan foto kebersamaannya dengan Grace di Kolombia. Namun tampaknya kehadiran Kevin tidak bisa menggantikan sosok ayah yang sesungguhnya. Bagi June itu justru merasa terbebani dengan rindu beratnya pada sosok James. Bahkan kemeriahan pesta yang diadakan di rumahnya nampak tidak bisa dinikmati oleh June. Perasaan tak karuan itulah yang akhirnya mendorong June untuk meluapkan emosinya dengan meminum tua hingga ia pun mabuk berat. Tak terasa seminggu pun berlalu dan ini menjadi jadwal bagi June untuk menjemput kedatangan Grace di bandara. Meski sudah tidak lagi terpengaruh oleh tua semalam, namun kondisi rumah yang berantakan karena pesta jelas tidak mungkin dibiarkannya begitu saja. Alhasil June lalu memutuskan untuk menyewa jasa kebersihan dan menyerahkan urusan beres-beres rumah pada layanan tersebut. Sementara dirinya beranjak pergi menuju bandara. Di bandara, June yang antusias menantikan kedatangan Grace malah tidak mendapatkan sedikit pun kabar dari Grace. Perasaan pun semakin tidak karuan karena Grace tidak merespon telepon maupun pesan yang dikirimkan anak gadisnya tersebut. Tak ingin terjadi hal buruk pada ibunya, June lalu memutuskan untuk pulang dan menghubungi nomor telepon hotel yang menjadi tempat persinggahan Grace dan Kevin saat di Kolombia. Berbekal Google Translate dan Maps, June akhirnya mendapati adanya kamera CCTV yang berada di area hotel tersebut. Namun sialnya gadis itu diharuskan untuk datang mengeceknya sendiri sebelum rekaman dihapus otomatis pada 40 jam berikutnya. Bingung dengan keadaannya saat ini, June lalu menghubungi Heather, berniat untuk meminta bantuan pada wanita itu. Namun upaya yang sama juga dilakukan oleh Heather. Wanita itu ternyata sudah lebih dulu menelpon kasus hilangnya Grace pada kedutaan setempat. Tak lama kemudian June tiba-tiba dihubungi oleh seorang agen FBI yang merupakan utusan dari kedutaan agen yang memperkenalkan dirinya sebagai Agent Park. Ia lantas menyarankan June untuk memeriksa email milik Grace. Namun sayangnya June tidak mengetahui password dari email tersebut.
Ia yang menyadari lambannya kerja FBI dan teringat tentang sisa waktu 6 jam lagi sebelum rekaman CCTV itu dihapus. Akhirnya ia tercetus ide untuk menyewa jasa petugas kebersihan di Kolombia. Harapannya adalah agar petugas tersebut bisa mengecek langsung CCTV di hotel itu. Dari sinilah akhirnya Jun berkenalan dengan seorang petugas kebersihan bernama Javier Ramos. Uniknya pria tua itu ternyata tidak hanya mahir dalam berbahasa Inggris, tetapi Javier juga merasa senang dengan pembawaan Jun yang selalu mengingatkannya pada sosok anak laki-lakinya yang tidak pernah ia temui sejak 3 tahun yang lalu. Karena alasan itulah maka Javier dengan senang hati mau membantu Jun. Di tempat tinggalnya, Jun yang masih dipusingkan dengan kasus hilangnya Grace kini malah kedatangan Vina. Dengan dibantu oleh teman dekatnya itu, Jun akhirnya mengetahui bahwa ternyata Kevin merupakan salah satu CIO dari perusahaan konsultan. Namun sayangnya keberadaan pria itu tidak bisa dilacak lebih jauh karena ternyata Kevin sempat mematikan ponselnya tepat 1 hari sebelum jadwal kepulangannya bersama dengan Grace. Kabar lain juga didapat Jun kali ini. Javier mengatakan jika rekaman CCTV yang diinginkan gadis itu ternyata sudah tidak ada. Namun pria tua itu menyebut jika 2 turis asal Amerika sempat terlihat mengunjungi salah satu toko di sana. Karena hal itulah maka Jun tergerak untuk mengecek aktivitas keuangan terakhir dari Kevin. Harapannya adalah agar ia bisa mengetahui kemana saja pria itu telah membawa Grace selama liburan, termasuk meminta Javier untuk menelusuri tempat-tempat tersebut. Masih dirundung dengan rasa curiganya pada Kevin, Jun dengan dibantu Vina kemudian menemukan sejumlah email dengan banyak orang yang menyebutkan jika Kevin ternyata adalah seorang penipu. Tidak hanya itu, pria yang saat ini menjadi pacarnya Grace ternyata diketahui sempat dipenjara selama 3 tahun. Yang lebih mencengangkan lagi, Jun juga mendapati adanya akun seorang wanita yang diketahui sempat dihubungi oleh Kevin untuk terakhir kalinya. Akun dengan nick Bunny Cake 310 itu diketahui sebagai seorang wanita yang berprofesi sebagai bartender. Tidak hanya itu, Jun juga sempat mendapati nomor ponsel salah satu kawan lama Kevin. Menariknya, pria yang diketahui itu bernama Jim, dan ia ternyata adalah teman Kevin saat mereka sama-sama masih berada di dalam penjara. Perkenalan mereka juga terjadi di dalam penjara, seolah menjelaskan tak ada hubungan mencurigakan dari kedua pria tersebut. Kabar baru lainnya juga datang dari Javier. Ia mengaku baru saja diberitahu oleh seseorang yang sempat melihat 2 turis Amerika yang membeli gembok. Meski sempat dibuat bingung, namun pada akhirnya Jun mengetahui lokasi wisata yang memungkinkan para turis untuk memasang gembok dengan nama pasangannya masing-masing. Dan benar saja, ternyata gembok dengan inisial nama Kevin dan Grace ada di tempat tersebut. Berbekal situs penyiar rekaman CCTV di sekitar lokasi itu, Jun akhirnya berhasil melihat sosok Grace dan Kevin di sana. Dalam rekaman tersebut, terlihat Kevin yang tengah berlutut melamar Grace dengan sangat romantis. Tak lama kemudian, kabar lain pun didapat oleh Jun. Namun kali ini datang dari Agent Park FBI. Dia mengirimkan rekaman CCTV yang sangat mengejutkan, di mana Kevin dan Grace terlihat tengah diculik dan dibawa oleh sejumlah orang yang disinyalir merupakan korban penipuan Kevin. Kejanggalan demi kejanggalan terus saja dirasakan Jun, termasuk dengan foto-foto yang selama ini dikirim Grace melalui ponsel Kevin. Anehnya, setiap foto yang dikirim pada Jun ternyata tidak menampilkan wajah ibunya. Dari sinilah akhirnya Jun menyadari bahwa sosok yang terlihat mirip dengan Grace ternyata adalah wanita pemilik akun Bunny Cake 310. Dalam press konferensi, FBI membeberkan semuanya pada sosok di balik akun Bunny Cake 310 yang ternyata bernama Rachel Page. Atas indikasi inilah maka FBI berkesimpulan jika sosok Grace kemungkinan besar masih berada di Amerika. Meski keberadaannya juga belum diketahui secara pasti. Penelusuran pun kini mulai diarahkan ke sopir taksi online yang sempat mengantar Kevin dan Grace. Namun ternyata pria itu malah tidak memiliki catatan perjalanan sama sekali. Bahkan nomor plat mobil yang digunakan juga palsu.
Atas temuan tersebut, FBI kini mencurigai supir tersebut sebagai kaki tangan Kevin. Dugaan juga semakin kuat pada Kevin. Pasalnya, sosok misterius yang sempat melakukan penculikan tempo lalu ternyata hanyalah sekelompok mahasiswa yang dibayar khusus oleh Kevin hanya untuk melakukan acting, seolah-olah tengah melakukan penculikan. Berbeda dengan Rachel, wanita pemilik akun Bunny Cake 310 itu ternyata juga mengaku telah dibayar oleh Kevin hanya untuk berakting. Atas semua fakta tersebut, berita tentang hilangnya Grace dan Kevin sontak menjadi obrolan banyak orang. Berita viral itu pun berujung dengan kepercayaan publik yang meyakini jika Grace adalah kaki tangan Kevin. Atau secara tidak langsung, wanita itulah yang membantu kaburnya Kevin dari tuduhan penipuan yang dilakukannya selama ini. Tidak terima dengan opini tersebut, Jun yang terus penasaran akhirnya mulai mengorek masa lalu ibunya tersebut. Hingga kemudian pencarian pun berujung pada ditemukannya pesan dari seseorang kepada Kevin, di mana dalam pesan tersebut tertulis nomor telepon yang ternyata adalah nomor kantor tempat Heather bekerja. Dengan penuh penasaran, Jun lalu bergegas mendatangi kantor tersebut. Setibanya di kantor Heather, kejanggalan demi kejanggalan kembali ditemukan oleh Jun. Mulai dari komputer kantor yang tengah menghapus data di dalamnya, foto Heather yang terdapat tulisan bernada ancaman, hingga kalung wanita itu yang terurai berserakan di lantai. Tidak sampai di situ saja, Jun juga mendapati Heather dalam kondisi yang mengenaskan. Dan tidak lama kemudian, wanita itu pun tewas di tempat. Atas semuanya itu, Jun pun melaporkan pada Agent Park. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ternyata semua obrolan dan aktivitas yang dilakukan oleh Jun telah diintai oleh sosok misterius. Bahkan sosok tersebut juga turut meretas percakapan yang dilakukan oleh gadis itu dengan teman-temannya. Namun anehnya, sosok misterius yang tampak ahli dalam meretas itu ternyata sedang berkomunikasi dengan Kevin, seolah menegaskan bahwa sosok tersebut juga turut andil dalam kasus hilangnya Grace selama ini. Tidak berselang lama, sebuah pesan dikirimkan oleh Vina. Dan ternyata itu adalah cuplikan video penangkapan Kevin. Dalam aksi tersebut, Kevin yang sempat berusaha kabur akhirnya harus tewas setelah terkena tembakan Pak Polisi. Belum merasa lega dengan tewasnya Kevin, Jun lalu memutar rekaman lama dari suara ibunya. Dan seketika itu juga gadis itu pun teringat dengan nama panggilan kecilnya, yakni Junbak. Seperti mendapat pencerahan baru, Jun yang sempat putus asa akhirnya mencoba kata Junbak sebagai password email Grace. Dan beruntung bagi Jun, karena ternyata kata itulah yang akhirnya bisa membuka email dari ibunya sendiri. Penelusuran pun kembali dilakukan, hingga kemudian perhatian Jun terarah pada salah satu email yang mencurigakan. Berbekal pengetahuannya yang minim dalam meretas, Jun secara ajaib malah bisa masuk ke email tersebut. Dan kejanggalan pun kembali ditemukan, sebab ternyata di dalam email itu terdapat banyak cuplikan video, termasuk rekaman video saat Jun masih kecil. Namun penelusuran Jun pada akun itu terhenti setelah tiba-tiba ponselnya mendapat panggilan dari Jim. Anehnya, mantan narapidana itu ternyata malah sudah berada di depan pintu rumah Jun dan meminta agar gadis itu segera membukakan pintu untuknya. Meski awalnya sempat ragu, namun Jun malah dibenturkan dengan fakta baru yang sangat mencengangkan. Karena pria yang selama ini mengaku bernama Jim ternyata adalah James, pria kenalan Kevin sekaligus sosok ayah yang dirindukan Jun selama ini. Dengan penuh rasa penasarannya, Jun akhirnya memberanikan diri untuk bertemu langsung dengan James. Dalam pertemuan itu, James mengungkapkan bahwa Grace bukanlah nama asli dari ibunya Jun, melainkan Sarah. James juga menceritakan bagaimana pertengkaran yang sempat terjadi di antara dirinya dan Sarah, hingga akhirnya Jun dibawa pergi oleh wanita tersebut. Sementara James sendiri malah harus menjalani hukuman di penjara. Tidak hanya itu, James juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat dihubungi Kevin untuk menjadi supir yang membawa Grace tempo lalu. Obrolan antara ayah dan anak itu pun seketika terhenti setelah ponsel Jun tiba-tiba mendapat panggilan dari Vina. Di luar dugaan, Jun saat itu hendak mengangkat telepon dari Vina, malah tiba-tiba dijegah oleh James. Pria itu bahkan sempat membekap Jun dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Dari sinilah terungkap sifat asli dari James.
James yang sempat diperlihatkan begitu hangat dengan keluarganya ternyata adalah sosok temperamental dan sangat tidak perhatian dengan istri dan anaknya. Bahkan James juga kedapatan sempat menyimpan banyak narkoba dan mengedarkannya tanpa sepengetahuan Sarah. Namun Sarah yang pada akhirnya tahu kebusukan James lantas menjebaknya dengan melaporkan suaminya itu ke polisi. Alhasil James pun harus mendekam di penjara. Sejak saat itulah Sarah mengikuti saran dari pengacara Heather untuk mengubah namanya menjadi Grace Allen dan memulai kehidupan barunya hanya berdua dengan June di sebuah rumah. James tidak lagi memperlakukan June layaknya anak sendiri. Pria itu bahkan dengan tega mengikat gadis tersebut dan menjadikannya seperti seorang sandera. Tak lama kemudian James masuk ke ruangan lainnya yang ternyata terdapat Sarah di dalamnya. Entah apa yang dipikirkan oleh James, ia yang baru saja tiba di sana langsung mengintimidasi Sarah dengan menodongkan pistol ke arah wanita tersebut. Beruntung bagi Sarah, ia yang berusaha menghindar akhirnya malah bisa kabur dan mengunci James di ruangan itu. Menyadari June juga ada di lokasi yang sama, Sarah lalu mencari putrinya itu dan berusaha membawanya kabur dari sana. Namun sayangnya aksi tersebut malah lebih dulu diketahui oleh James. Bahkan pria itu sampai mengunci Sarah dan June di ruangan itu. Tak ingin menyerah begitu saja, June lalu menghubungi Xavier melalui smartwatch miliknya. Namun sayangnya, upaya minta tolong itu harus gagal setelah jam tangan pintar milik June lowbat. Sialnya lagi, James yang sedang dirundung amarah tiba-tiba masuk dan berniat untuk membawa June bersamanya. Sarah yang tidak ingin kehilangan putrinya itu sontak memasang badan dan menolak permintaan James. Namun naas bagi Sarah, James yang sudah kehilangan akal sehatnya seketika menembak dan membuat wanita itu kenok. Sementara June yang tidak bisa melawan kini hanya bisa pasrah setelah kembali ditangkap oleh ayahnya sendiri. Secara mengejutkan, Sarah yang sempat kenok ternyata sudah di-revive dan bangkit lagi. Bahkan ia tanpa ragu langsung menusuk leher James yang membuat pria itu pun kabur. Menyadari nyawa ibunya dalam bahaya, June lalu mencoba mencari pertolongan hingga kemudian ia pun teringat akan ponsel pintar milik Sarah yang berada dekat dengan komputer James. Dengan cerdiknya, June mengaktifkan ponsel milik ibunya itu. Dari kejauhan, dia berhasil meminta pertolongan pada polisi di sana. Di akhir film, terlihat June yang telah kembali dengan kehidupannya dan kini ia memiliki hubungan yang baik dengan Sarah setelah melalui masa-masa sulit mereka. Sama halnya dengan Xavier yang ternyata bisa bertemu kembali dengan putranya. Dan film ini pun berakhir. Oke, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan biarkan ibumu kawin lagi. Sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.